Halo Smart Mama, welcome to Smart Mama Vlog. Bersama saya Santi. Hari ini saya mau sharing resep klepon yang lagi heboh dan menjadi perbincangan. Teksturnya yang padat, kenyal, tidak lembek, lembut, serta sensasi rasa manis saat gula merah melumer dan pecah di mulut setelah menggigit klepon memang bikin ketagihan. Masalah dalam membuat klepon, biasanya klepon yang terlalu basah, licin, lembek, atau terlalu kering. Hal ini yang akan membuat isi klepon biasanya bocor. Dan masalah lainnya adalah gulanya tidak mau mencair walaupun kleponnya sudah mengapung. Bagaimana cara menyiasati masalah tersebut? Tonton sampai akhir ya. Untuk isian klepon bisa pakai gula merah atau gula aren. Kita sisir dulu gula merah atau gula arennya biar nanti mudah dimasukkan ke dalam adonan. Gula aren lebih cepat meleleh daripada gula merah dan wanginya lebih harum serta manisnya lebih legit. Kukus kelapa parut selama 15 menit biar tidak cepat basi. Ini ada 400 gram kelapa parut, tapi tidak saya pakai semua. Akan saya gunakan setengahnya saja, kira-kira 200 gram. Blender 6 helai daun pandan dicampur dengan 250 ml air. Kalau tidak ada daun pandan, kita bisa pakai pasta pandan. Setelah di blender, kemudian kita saring. Ambil airnya sebanyak 220 ml. Ini parutan kelapanya sudah selesai dikukus. Kita sisihkan dulu. Rebus air secukupnya untuk merebus klepon nanti. Campur 200 gram tepung ketan dengan 50 gram tepung beras. Tuang air jusan daun pandan sedikit demi sedikit sambil diuleni. Untuk takaran air, Mama tidak perlu berpatokan dengan takaran air di resep. Takaran air yang ada di resep cukup dijadikan acuan saja. Akan ada plus minus sedikit. Perhatikan tekstur adonan dengan baik. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni. Kalau adonannya lembek, adonan yang sudah diisi gula merah akan berubah bentuk dari bulat menjadi ceper atau pipi dengan sendirinya dan menjadi retak. Lama-lama pecah ketika dibiarkan menunggu adonan lain dibulatkan. Tapi hati-hati, jangan membuat adonan terlalu kering. Kalau terlalu kering, nanti susah dibentuk dan gampang bocor juga gula merahnya. Jika adonannya terlalu kering, kita bisa menambahkan lagi jumlah air daun pandannya. Uleni sampai adonan bisa dipulung. Pastikan adonan tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Ini sisa air daun pandannya tidak saya habiskan. Ambil sedikit adonan, jangan terlalu besar. Bulatkan, lalu pipikan. Isi dengan gula merah atau gula aren. Jangan terlalu banyak memasukkan irisan gula merahnya. Isian yang terlalu penuh bisa membuat klepon mudah pecah ketika direbus. Sesuaikan gula merah dengan bentuk klepon yang akan dibuat. Lapisi nampan dengan tepung ketan agar tidak menempel alas yang digunakan. Kalau adonannya lembek, contohnya seperti ini ya. Adonan yang sudah saya isi dengan gula aren tadinya bulat. Lama-kelamaan gula merahnya mencair sehingga adonannya tidak kuat menahannya dan berubah dari bulat menjadi ceper, sehingga kulitnya retak dan pecah dengan sendirinya. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Adonannya harus segera kita rebus.
Rebus air dalam panci sampai benar-benar mendidih. Setelah itu, kita bisa memasukkan klepon yang sudah kita bentuk bulat-bulat. Kalau klepon dimasukkan dalam air yang belum mendidih, nantinya gula akan mencair duluan dan membuat klepon menjadi gampang pecah. Kalau membuat klepon dalam jumlah banyak, tentu akan repot membulatkan sambil direbus seperti ini. Jadi, bagaimana solusinya kalau adonannya lembek? Saya akan kasih tipsnya nanti waktu membulatkan di kloter kedua ya. Kalau klepon sudah mengambang, kita bisa langsung mengangkat dan meniriskannya. Saat mengangkat bola-bola klepon, sebaiknya gunakan saringan kawat dan cara yang benar jangan langsung diangkat ke atas, tetapi digeser dulu ke samping baru diangkat. Hal ini untuk mencegah bola-bola klepon pecah akibat perubahan suhu. Tambahkan sedikit garam pada parutan kelapa yang akan dipakai. Ini sisa adonan yang belum dibulatkan tadi. Setelah ditinggal sebentar buat merebus adonan kloter pertama yang agak lembek tadi, adonannya menjadi lebih kering dan menjadi pas teksturnya. Jadi saya tidak menambahkan tepung ketan lagi. Tips, jika adonan yang kita buat sedikit lembek, kita bisa diamkan sebentar 5-10 menit tergantung seberapa lembeknya adonannya. Adonannya akan menyerap air dan menjadi lebih kering nantinya. Tapi kalau adonannya terlalu lembek, kita bisa menambahkan tepung ketan lagi, kemudian uleni lagi sampai didapat tekstur adonan yang pas. Kalau waktu dibulatkan ada gula merah yang tidak tertutup rapat, bisa kita tambal seperti ini, kemudian kita bulatkan sampai bentuknya menjadi rapi. Makan klepon mengajarkan etika ketika makan, yaitu makan harus mingkem atau mulut tertutup, jangan sampai berbicara. Sebab jika kita makan klepon dengan mulut terbuka, isi klepon yang cair bisa muncrat keluar dari mulut. Di Lombok, jajanan klepon ini dikenal dengan klepon kecerit yang berarti muncrat dalam bahasa Indonesia, diambil dari sifat klepon yang khas, yaitu ketika digigit, klepon akan memuncratkan cairan gula merah yang ada di dalamnya, tapi bentuknya tidak bulat, melainkan memanjang. Di Sumatera, Sulawesi, dan di Malaysia, klepon disebut onde-onde, sedangkan di Jawa dan bagian lain di Indonesia, panganan yang disebut onde-onde adalah bola tepung beras berisi adonan kacang hijau yang dibaluri biji wijen. Perbedaan penyebutan antara di Jawa dan Sumatera, Malaysia ini seringkali menjadi penyebab kekeliruan dan kerancuan dalam mengartikan onde-onde. Kalau tekstur adonannya pas, biarpun setelah diisi dengan gula aren dan harus menunggu lama, tidak berubah bentuk karena adonannya kokoh, tidak lembek. Jadi biarpun gula merahnya mencair, tidak merubah bentuk adonan kleponnya, tetap bulat, tidak berubah menjadi ceper, tidak retak-retak dan pecah. Terlalu lama merebus bisa membuat klepon jadi terlalu lembek sehingga tidak kenyal lagi. Oleh sebab itu saat merebusnya, jika klepon sudah terlihat mengapung, langsung angkat, tiriskan,
dan gulingkan ke dalam kelapa parut agar tidak lengket. Setelah klepon mengapung, belum tentu gula arennya meleleh semua. Bagaimana supaya teksturnya tetap kenyal tapi gula aren di dalamnya meleleh semua? Caranya, setelah dibaluri kelapa, bisa kita kukus sebentar sampai gula aren atau gula merahnya meleleh. Jadi, akan didapat tekstur klepon yang kenyal dan gula merahnya meleleh pecah di mulut. Ini dia kleponnya sudah jadi, rasanya manis, kenyal, lembut, dan pecah di mulut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe buat kalian yang belum subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya mama di rumah tidak ketinggalan resep berikutnya. Terima kasih.